Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, tokoh masyarakat, para pengurus majelis, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dari kitab Sirajul Huda, masih membahas perihal masalah sifat ma'ani, yang akan kita baca di halaman 12 baris ke-7 dari bawah. Kita ulang sedikit. Kemarin ada yang gantung penjelasannya, belum sempat dijelaskan berhubung waktunya sempit, jadi belum sempat saya jelaskan. Di halaman 12 baris ke-7 dari bawah, dan tiada dan dinyatakan pula oleh musannif itu. Ketemu? Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sailin. Dan dinyatakan pula oleh musannif, maksudnya Imam Sanusi. Musannif di situ adalah Imam Sanusi, sahibul kitab Ummul Barohin. Karena ini syarahnya kitab Ummul Barohin. Dan dinyatakan pula oleh musannif dengan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani. Artinya Imam Sanusi mengatakan bahwasanya Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani yang 7. Di sini padahal telah dipahamkan wajibnya pada katanya, famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifat. Karena ditolakkan dengan dia akan sebagai tolak yang nyata atas segala Mu'tazilah yang menafikan akan segala sifat ma'ani. Padahal sudah nyata bahwasanya Allah itu wajib bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang 7. Tapi kenapa mesti dibuat lagi famimma yajibu? Ya, kenapa harus ada kalimat yajibu di situ? Padahal kita udah tahu bahwasanya wajib Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani. Nah, ungkapan atau ibarat yajibu di situ untuk menolak akan pendapat Mu'tazilah yang menafikan daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi begini, terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat
antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi dengan kelompok Mu'tazilah. Kalau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah jelas bahwasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar sampai kalam. 7 sifat ma'ani. Wajib Allah bersifat dengan 7 sifat ma'ani. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka meniadakan akan sifat-sifat ma'ani yang 7. Menurut mereka Allah itu tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Itu pendapat siapa? Mu'tazilah. Menurut mereka, yang dinamakan kudrah adalah kiasan dari qadirun. Jadi mereka berkata, Allah qadirun bizatihi. Allah maha berkuasa dengan zatnya. Allah muridun bizatihi. Allah maha berkehendak dengan zatnya. Artinya, ya menurut mereka dalam arti, Allah itu tidaklah perlu bersifat dengan sifat kudrah. Karena secara otomatis pasti Allah bersifat dengan sifat itu. Tanpa harus wajibkan satu-satu sifat-sifat ma'ani sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu menurut mereka. Jadi khilafiyah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ada dan tidak adanya sifat ma'ani itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang 7. Ya, dengan sifat-sifat ma'ani yang 7. Walaupun nanti Imam Maturidi mengatakan ada satu sifat tambahan, namanya sifat takwin. Nanti kita jelaskan. Dan juga ada yang berpendapat dengan sifat idrok. Ya, dengan sifat idrok. Nanti akan kita sampaikan. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang 7. Barang siapa yang mengingkari akan Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah dan seterusnya, maka dihukumi kafir. Sementara Mu'tazilah, jelas sebagaimana saya katakan, mereka mengatakan sifat ma'ani itu tidak ada. Mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat ma'ani yang 7. Karena menurut mereka, ya, secara otomatis Allah sudah pun bersifat yang namanya Tuhan itu pasti maha berkuasa, maha berkehendak, meskipun tidak dengan sifat-sifat tertentu. Kalau kita kan Allah maha berkuasa dengan apa? Sifat kudrah. Allah maha berkehendak dengan apa? Sifat iradah. Artinya menjadi sifat tersendiri dia. Itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka tidak, yang namanya Tuhan pasti udah mesti memiliki sifat-sifat itu. Jadi nggak ada itu sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya, itu tidak ada menurut ya pandangan dari kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini adalah mazhab sesat yang tidak boleh diikuti, ya, tidak boleh untuk kita ikuti. Jadi Mu'tazilah mazhab sesat, dolun mudilun, mazhab yang sesat lagi menyesatkan. Nah, jadi khilafiyahnya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah seperti itu. Nah, itu diisyaratkan oleh Imam Sanusi dengan lafal famimma yajibu. Ya. Dengan kalimat yajibu di situ memberikan ungkapan menolak pendapat yang mengatakan Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi dia kesannya itu tersirat di situ. Ya. Jadi bukan sembarangan famimma yajibu begitu, ada maksud tertentu. Imam Sanusi membuat di dalam kitabnya dengan ungkapan atau ibarah yajibu tersebut, tujuannya secara tersirat menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi pertama yang kita paham, ada khilafiyah di sini antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan akan wajibnya Allah bersifat dengan sifat ma'ani yang 7. Mu'tazilah menafikan. Yang kita ikut yang mana? Ya, Ahlus Sunnah lah. Ya, jangan yang menafikan karena kita nggak mau poning belajar tauhid nih. Ya, sifat ma'ani yang paling sulit kan. Apalagi kalau udah membahas
Ya, ta'aluk ini, ta'aluk itu, yang bikin poneng ini apa? Ya, sifat ma'ani. Akhirnya karena tak ondak dia poneng, aku ikut mazhab Mu'tazilah aja lah, biar tak poneng-poneng katanya gitu. Jangan pula begitu kita ya. Poneng kita ini poneng berpahala. Ya, poning mengaji tauhid ini dapat pahala. Tapi kalau poning memikirkan dunia tak ada apa-apanya. Ya, elok mana poning mengaji tauhid. Tapi jangan poning bonus sampai tak dapat. Ya, baik. Nah, itu yang pertama. Dan keadaan segala sifat ma'ani itu 7 atas jalan kebanyakan segala ulama Asy'ariyah. Yakni segala orang yang mengikut bagi Syekh Abul Hasan Asy'ari. Jadi menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Idza utliqal Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al Asy'ari wal Maturidi. Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah pengikutnya mazhabnya Imam Abu Hasan al Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan juga pengikutnya Imam Maturidi yang disebut dengan Maturidi. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Ittihab Pusadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin karya daripada Al-Imam Az-Zabidi. Nah, itu jadi kalau ada orang ya ngaku-ngaku kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh ya, kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah KW. Ya, itu bukan yang ori. Yang ori jelas Iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al Asy'ariyah wal Maturidi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original itu ngajinya wujud, kidam, bako. Kalau udah anti ngaji sifat 20, tak usah kalian mengaji sifat 20, bid'ah tuh katanya. Nah, itu Ahlus Sunnah KW. Ya, banyak juga sekarang yang KW ini semua. Ya, hati-hati, bukan HP aja KW. Ya, akidah pun ada yang KW. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah KW. Jadi Asy'ariyah ini tentang sifat ma'ani, sebagaimana yang maklum kita ketahui bahwa sifat ma'ani itu ya ada 7. Ya, ada 7 sifat ma'ani. Kalau versinya madhab daripada Maturidi, ada tambahan 1, yaitu sifatu takwin. Ya, sifat takwin namanya. Jadi begini, terjadi perbedaan pendapat. Ya, kita baca dulu kitabnya. Bersalahan bagi segala ulama Maturidiyah. Bersalahan itu maksudnya berbeda pendapat. Ya, mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidi. Kadang kitab Arab Melayu nih bersalah-salahan ulama. Ya, kalau fikih begitu dia. Orang yang tak biasa ngaji kitab Arab Melayu begado agaknya ulama nih. Ya, bersalah-salahan kan gitu bahasanya kan? Bersalah-salahan ulama berarti saling menyalah-nyalahkan ulama. Agaknya ribut nih. Karena dia tak biasa mengaji kitab Arab Melayu. Nah, tapi kalau macam kita nih biasa mengajar Melayu, tahu bersalah-salahan ulama maksudnya ulama berbeda-beda pendapat kan begitu. Nah, ini bersalahan bagi segala ulama Maturidi, berbeda pendapat ulama Asy'ariyah dengan ulama Maturidi, yakni segala orang yang mengikut bagi Abi Mansur Maturidi. Maka bahwasanya segala mereka itu berkata dengan sabit, ya, dengan tetap satu sifat yang bernama sifat takwin. Jadi selain sifat kudrah, mazhab Maturidi mengatakan ada satu sifat lagi namanya sifat takwin. Sifat takwin pada Allah. Artinya menjadikan. Maka adalah ia satu sifat yang wujudiyah. Yang wujudiyah. Berarti sama seperti ya kudrah, qadim, kemudian berdiri dengan zat, qaimatun bi zatillahi ta'ala. Dengan dia mengadakan dan mentiadakan, ialah yang dikehendaki pada segala mereka itu dengan sifat af'al. Maka berkata mereka itu, jika ta'aluk takwin itu dengan menjadikan, dinamakan dia khalqan. Dan jika ta'aluk ia dengan memberi, dinamakan rizqan. Dinamakan dia rizqan. Dan jika ta'aluk ia dengan menghidupkan, dinamakan ia ahya. Ya, jadi selain sifat kudrah, menurut madhab Maturidi ada satu sifat yang lain yang bernama sifat takwin. Jadi mazhab Maturidi atau Maturidiyah, kalau disebut Maturidiyah itu adalah pengikut-pengikutnya. Syafi'iyah itu adalah pengikut-pengikutnya. Jadi yaknya itu namanya ya nisbah. Nah, sifat takwin
adalah sifat Allah yang qadim. Maujud dia. Sama seperti sifat kudrah. Sifat-sifat ma'ani maujud tidak? Maujud. Arti maujud itu apa? Seandainya Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat, zat Allah dapat kita lihat, sifat-sifat ma'ani juga dapat kita lihat. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani yang 7 itu bisa dilihat. Kenapa? Karena dia maujud. Makanya saya katakan kemarin waktu saya menjelaskan maujud, ma'dum, hal, amrun itibari, ini kalau bisa dihafal. Karena ini kunci dalam memahami ilmu tauhid. Ya, harus kita pahami betul-betul apa itu maujud, apa itu ma'dum, apa itu hal, apa itu amrun i'tibari. Maujud itu apa? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi sifat ma'ani yang 7 itu maujud, dapat dilihat, dia ada dan dapat dilihat. Berarti jika Allah buka hijab kita di akhirat nanti, maka zat Allah dapat kita lihat dan sifat-sifat ma'ani yang 7 dapat dilihat. Selain itu, menurut madhab Maturidi atau Maturidiyah, bahwasanya ada satu sifat bagi Allah Ta'ala yang wujudiyah juga, yaitu sifat takwin namanya. Ya, maujud juga. Jadi kalau dibuka hijab kita di akhirat nanti, zat Allah dapat dilihat, sifat takwin juga dapat dilihat. Ini versi Imam Maturidi. Nah, selain dia maujud, dia qadim. Sebagaimana disebut dalam kitab Tuhfatul Murid. Sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat takwin itu sifat yang qadim. Dia maujud, dia qadim. Segala sesuatu yang ia berhubung dengan Allah, baik dia zat, baik dia sifat, baik dia asma, nama-nama, semuanya qadim. Zat Allah qadim. Sifat-sifat Allah qadim. Ya, kalau falasifah sifat Allah baharu. Ya, itu perbedaannya tuh. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, segala sesuatu yang ia berhubung akan Allah Ta'ala, sama ada dia zat, sama ada dia sifat, sama dia ada nama-nama, semuanya qadim. Jadi zat Allah qadim, sifat-sifat Allah semuanya qadim. Ya, kemudian nama-nama Allah juga qadim. Termasuk sifat takwin ini, menurut madhab Maturidi, selain dia maujud, dia juga qadim, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Mazhab apa? Maturidi. Selain dia maujud, dia qadim, dia qaimatun bizatihi ta'ala. Dia berdiri pada zat. Ya, seperti sifat kudrah itu juga sifat ma'ani berdiri pada zat. Ya, berdiri pada zat. Tapi tak diketahui berdirinya pada zat itu seperti apa. Ya, maksudnya Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau versinya Imam Maturidi ditambah, selain Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani, Allah juga bersifat dengan sifat takwin. Nah, sifat takwin ini berdiri juga pada zat, sebagaimana sifat-sifat ma'ani yang lain. Tapi berdirinya itu tak diketahui. Seperti pembahasan kita lalu ingat ya. Ya, zat sifat-sifat ma'ani berdiri pada zat, tapi tak diketahui bagaimana hakikat berdiri di situ. Jadi sifat-sifat ma'ani dan juga sifat takwin tidak berada di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak menyatu dengan zat. Jadi bagaimana sifat-sifat ma'ani dan sifat takwin itu bagi zat? Wallahu a'lam bis-shawab. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tak akan ada yang tahu bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup wajib mengimani Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Kalau kita ikut mazhab Maturidi, tambah satu, sifat takwin. Nah, jadi sifat takwin itu dia maujud, dia juga qadim, dia juga berdiri pada zat. Ya, sebagaimana keterangan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid halaman 135. Kemudian at-takwin, ya, sifat at-takwin. At-takwin itu bukan al-muqawwan.
Jadi ada at-takwin, ada al-mukawwan. Al-mukawwan itu adalah yang dijadikan. Nah, jadi at-takwin itu bukan al-mukawwan. Karena ada juga yang berpendapat at-takwin itu al-mukawwan. Tapi bukan mazhabnya Maturidi, ya, mazhab yang lain, ya, mazhab yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mazhabnya Maturidi, at-takwin itu bukan al-mukawwan. Al-mukawwan itu yang dijadikan. Nah, jadi at-takwin itu ta'aluk dengan al-mukawwan. Al-mukawwan itu ya termasuk alam ini yang dijadikan. Yang dijadikan itu berarti baharu tidak? Baharu. Jadi tiap-tiap yang baharu itulah al-mukawwan. Jadi at-takwin berbeda dengan al-mukawwan. Hanya saja at-takwin itu ta'aluk ia kepada al-mukawwan, kepada yang dijadikan. Yang dijadikan itu adalah seumpama alam ini. Al-mukawwan itu tiap-tiap yang baharu. Tiap-tiap yang baru itu kan pasti dijadikan, kan gitu kan? Makanya dia baharu. Nah, jadi dipaham daripada penjelasan itu bahwasanya at-takwin tadi dia ta'aluk kepada al-mukawwan. Al-mukawwan itu adalah perkara yang baru, yang baharu. Berarti kaitannya dengan al-ijadu wal i'damu. Ingat pembahasan lalu. Al-ijadu itu apa? Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi tiada, menjadi ada. Asalnya dia tidak ada, kemudian dia menjadi ada. Adanya dia didahului oleh tiada, itu disebut dengan baharu. Nah, itu namanya al-ijad. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Setelah dia ada, ditiadakan. Itu disebut dengan al-i'damu. Meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, itu al-i'damu. Jadi al-mukawwan itu kaitannya dengan itu. Nah, mazhab Maturidi mengatakan at-takwin itu ta'aluknya dengan al-mukawwan. Berarti dia ta'aluknya itu al-ijadu wal i'damu. Ini kan sebetulnya sama dengan ta'aluk sifat kudrah, tanjizi, hadis. Ya, ta'aluk tanjizi hadis apa? Al-ijad wal i'dam. Makanya dikatakan ta'aluk tanjizi hadis, ta'aluk yang baharu. Menjadikan yang tiada menjadi ada. Berarti kan adanya itu asalnya tiada. Berarti dia baharu. Makanya namanya ta'aluk tanjizi hadis. Bisa kira-kira. Ya, sodopnya nih ngaji tauhid nih. Saking sodopnya makin nyonya tertidur. Dah baik. Jadi versi madhab Maturidi. Allah memiliki satu sifat yang diberi nama sifat apa? Takwin. Sifat takwin itu mawujud, qadim, qaimatun bizatihi ta'ala. Ya, mawujud artinya udah jelas ya, paham? Ya, bisa dilihat. Berarti kalau Allah buka hijab di akhirat, zat Allah bisa dilihat, sifat takwin juga bisa dilihat sebagaimana sifat-sifat ma'ani yang lain. Jelas ya? Qadimatun, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, sama dia zat, sama dia sifat, sama dia asma, maka dia qadim. Jadi sifat takwin juga qadim sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Dua. Ketiga, qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat takwin ini berdiri pada zat sebagaimana sifat-sifat ma'ani yang lain berdiri pada zat. Sifat kudrah berdiri pada zat, iroda berdiri pada zat, sampai sifat kalam berdiri pada zat. Tapi bagaimana berdirinya wallahu a'lam bis-shawab. Jadi mereka tidak di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, ya, tidak menyatu dengan zat. Jadi bagaimana berdirinya sifat-sifat itu bagi zat wallahu a'lam. Kan itu dia intinya. Jangan dicari-cari terus bagaimana bahaya. Ya, poning kepala kita. Ya. Nah, jelas itu. Itu dia poin-poinnya. Kemudian sifat takwin ini apa? Dengan sifat takwin ini Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Yang disebut dengan istilahnya al-ijadu wal i'damu. Makanya dikatakan tadi sifat at-takwin itu dia ta'aluknya kepada al-mukawwin. Al-mukawwin, yaitu sesuatu yang dijadikan. Ya, sesuatu yang dijadikan itu yang baharu itu tadi. Jadi kan ini kalau kita
paham-pahamkan ini. Ya, sifat at-takwin ini itulah sifat kudro yang ta'aluk kepada tanzizi hadis. Tapi di sini Imam Maturidi membedakan karena ta'aluk sifat kudro itu dua. Ta'aluk suluhi qadim, ta'aluk tanzizi hadis. Jadi ta'aluk suluhi qadim itu dia kembali kepada sifat kudro menurut mazhab Maturidi. Dan ta'aluk tanjizi hadis kembali kepada sifat takwin. Itu versi mazhab Maturidi. Bisa kan? Mudah kan? Nah, itu versinya mazhab Maturidi seperti itu. Ya, jadi ta'aluk itu kan dua. Suluhi qadim, tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu apa? Itu tadi al-ijadu wal i'damu. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Itu disebut dengan al-ijad. Meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, itu al-i'damu. Itulah ta'aluk tanjizi hadis. Kalau ta'aluk suluhi qadim, ya, ta'aluk kepatutan yang qadim. Suluh itu artinya patut, patut yang qadim. Semisal ada seseorang yang bernama Fulan. Dia lahirnya di tahun 1990. Sebelum tahun 190, maka akan adanya dia itu antara ada dan tiada. Bisa jadi Allah ciptakan, bisa jadi tidak Allah ciptakan. Ya, patut ada, patut tiada. Dan sebelum tahun 90 itu, bisa jadi dilahirkan di Jakarta, bisa jadi di Medan. Patut di Jakarta, patut di Medan. Karena kan belum lahir dia, belum ada dia. Nah, itu namanya kepatutan yang seperti itu. Itulah disebut dengan suluhi qadim. Ya, ta'aluk suluhi qadim. Jadi yang qadim itu apanya? Kepatutannya itu yang qadim. Jadi sejak masa azali, Allah dah tahu kita ini lahir tahun berapa. Nah, jadi kepatutannya itu yang disebut dengan ta'aluk suluhi qadim. Dan ini, ta'aluk ini akan kita bahas secara lebih mendetail nanti pada pembahasan sifat kudroh. Di halaman 13 itu ada di dalam kurung wahiyal kudroh. Ada kan? Nah, itu nanti akan kita bahas. Jadi pertanyaannya dipending dulu kalau tentang itu ya. Nah, biar sodop nih ya. Nah, kalau dibahas sekarang kurang sodop dia. Nah, jadi masih tentang apa tadi? Mazhab Maturidi tadi. Jadi dengan sifat at-takwin ini, ya, Allah menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Itu tadi kan. Dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Jadi al-ijadu wal i'damu atau ta'aluk tanjizi hadis itu dia kembali kepada sifat takwin menurut madhab Maturidi. Nah, akan tetapi dirincinya begini, di dalam kitab itu juga jelas. Jika sifat takwin itu ta'aluk dengan mengadakan, dengan menjadikan, dinamakan ijad. Ya, menjadikan yang tiada menjadi ada. Itu namanya ijad. Kalau sifat takwin ini, ya, ta'aluknya ia dengan meniadakan, dinamakan dengan i'dam. Jelas ya? Kemudian kalau sifat takwin ini ta'aluknya dengan menghidupkan, nah, disebut di dalam kitab itu juga ada tuh, apa tadi? Ya, ahya'an, ya, ahya atau ihya'un kalau bahasa Arabnya. Nah, kemudian kalau dia sifat takwin ini ta'aluk dia dengan memberi rezeki disebut dengan rizqon. Nah, itu dia, itu ada contoh-contohnya di dalam kitab kita di halaman keberapa? 13. Jadi jelasnya menurut madhab Maturidi atau Maturidiyah, selain Allah memiliki sifat kudrah, Allah memiliki satu sifat yang lain yang disebut dengan sifat takwin. Yang mana sifat takwin itu ta'aluknya kepada al-mukawwan, yang dijadikan. Maka berhubung dia dengan yang namanya, ya, al-ijad wal i'dam. Atau dengan sifat kudroh adalah ta'aluk ta'aluk tanjizi hadis. Itu versinya mazhab Maturidi.
Dan lihat lagi kitabnya. Dan lain daripada itu, maka segala Asy'ariyah, bermula segala sifat afal itu ta'aluk bagi kudrah, akan sebagai ta'aluk yang hakiki. Maka ta'aluk kudrah yang hakiki itu baharu. Iya pula. Yakni wujud kemudian daripada tiada. Kalau bicara ta'aluk sifat kudrah, ta'aluk hakikinya sifat kudrah itu ya ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis itu kan menjadikan dan meniadakan. Berarti konteks hubungannya adalah kepada fi'il atau perbuatan. Menjadikan yang ada, yang tiada menjadi ada. Berarti baharu tidak? Baharu. Nah, ini cocok di kitab ini. Jadi ta'aluk hakikinya sifat kudrah adalah ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis ini berhubungan dia kepada fi'il atau af'al, yaitu perbuatan siapa? Perbuatan Allah lah. Ya, menjadikan yang tiada menjadi ada. Asalnya tiada, dia menjadi ada. Adanya kita ini kan itulah ijad itu tadi. Ya, taksir atau bekas daripada sifat kudrahnya Allah. Ini taksirnya sifat kudrah, inilah kita. Baru tidak kita? Baru. Kenapa kita baru? Karena kan asalnya kita tidak ada. Walaupun kita ada sekarang, tapi asalnya kita tidak ada. Nah, begitu cara penjelasan daripada kitab ini. Nah, jadi menurut mazhab Imam Asy'ari seperti itu. Datang, maka tiada pada zat Allah Ta'ala itu satu sifat yang qadim, berdiri dengan dia bernama takwin. Hanyalah Allah Ta'ala berbekas, ada menjadikan dan membinasakan dengan sifat kudrahnya. Maka kaul Abu Hasan al-Asy'ari adalah, ya, Asy'ari itu adalah kaul yang muktamad. Nah, jelas. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah, bahwa sifat takwin itu tidak ada. Sifat takwin tidak ada. Berbeda dengan pendapat Maturidi yang mensabitkan atau menetapkan Allah bersifat dengan sifat takwin. Beda. Nah, ini salah satu khilafiyah antara Asy'ariyah dan Maturidi. Ya, banyak khilafiyahnya itu. Ya, khilafiyah antara Asy'ariyah Maturidi itu banyak. Salah satunya ini. Nah, sebab kenapa Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah tidak bersifat dengan sifat takwin, tak ada itu sifat takwin. Sebab sifat takwin itu merupakan bahagian daripada sifat kudrah itu sendiri. Jelas ya kan? Karena sifat takwin itu merupakan bahagian daripada sifat kudrah itu sendiri. Yang mana salah satu ta'aluk daripada sifat kudrah adalah ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis itu kan ijad wal i'dam. Ngapain pula lagi dibuat sifat takwin gitulah menurut mazhab Asy'ariyah, samanya itu. Ya, tak usah ditambah-tambah. Cukup itu aja kudrah yang punya dua ta'aluk. Tanjizi hadis, suluhi qadim. Kalau Maturidi tidak, dibedakan dia. Ta'aluk suluhi qadim kembali dia kepada sifat kudrah. Ta'aluk tanjizi hadis kembali dia kepada sifat takwin. Artinya kalau saya cerna dan amati, meskipun secara zahir terjadi perbedaan pendapat antara Imam Maturidi dan Imam Asy'ari, tapi sebetulnya samonya itu. Ya sama, secara hakikat di hati itu sama. Tak ada beda. Ya, hanya membedakan istilah aja. Imam Maturidi tambahkannya biar paten sikit, adalah sifat takwin gitu. Imam Asy'ari tak mau poneng, udahlah. Suluhi qadim, tanjizi hadis, kudrah. Samanya itu kan gitu kan. Ngerti maksudnya kan? Inilah enaknya ulama nih. Berbeda pendapat tak bergaduh. Awak berbeda pendapat berlupa-lupa. Ya, begitu dia. Artinya kita contoh akhlak ulama ya. Baik. Jadi jelas kata Imam Asy'ari, ya Imam Asy'ari, bahwasanya Allah tidak bersifat dengan sifat takwin. Kenapa? Karena sifat takwin itu merupakan bahagian dari sifat kudrah itu sendiri. Kok bisa kan gitu pertanyaannya? Sifat takwin merupakan bahagian dari sifat kudrah itu sendiri. Kok bisa? Ya bisa, orang ta'aluknya sama-sama ijad wal
i'dam. Ta'aluk sifat kudrah tanjizi hadis itulah ta'aluk takwin bagi sifat ta'aluk apa tadi al-mukawwan bagi sifat takwin menurut mazhab Maturidi. Kan itu juga dia diputar-putar dia oleh Imam Maturidi. Ya, nah, itu dia. Nah, sama ta'aluknya ijad dan i'dam yang disebut dengan ta'aluk tanjizi hadis. Nah, jadi sifat takwin itulah sifat kudrah menurut mazhab Asy'ariyah ya atau Imam Asy'ari dengan ta'aluk tanjizi hadisnya. Jadi kesimpulannya mazhab Asy'ari menolak akan adanya satu sifat tambahan bagi Allah yang disebut dengan sifat takwin. Ya, yang mana ta'aluk daripada sifat takwin itu ta'aluk ia kepada al-mukawwan yang dijadikan. Yang dijadikan itu yang baharu, al-ijadu wal i'damu. Yang mana al-ijadu wal i'damu itu adalah ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Jadi nggak usah ditambah-tambah dengan sifat takwin. Karena dengan sifat kudrah yang ta'aluknya tanjizi hadis udah masuk di dalamnya, secara otomatis sifat takwin itu jadi nggak usah dipisah-pisah. Gitu menurut mazhabnya Imam Asy'ari. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Nah nanti berarti ada dua tambahan sifat. Ya, sifat takwin dan kaunuhu mukawwinan jadinya. Kan gitu kan? Nah, jadi dia ada tambahan dua sifat. Bukan 20 sifat lagi jadinya. 22 sifat wajib bagi Allah. Nah, itu kalau ikut versi mazhab Maturidi. Enggak apa-apa kalau mau ikut versi mazhab Maturidi. Nah, nanti Ustaz Isa, aku lebih suka aku Ustaz mazhab Maturidi. Nah, jadi tak masalah. Ya. Nah, kalau kita nak yang praktis. Praktisnya itu mazhab Asy'ariyah. Makanya dikatakan di kitab tadi, kaul mu'tamad adalah pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan sifat takwin itu tidak ada. Kenapa? Karena udah masuk dia pada sifat kudrah itu dengan ta'aluk tanjizi hadis. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat pada dua ta'aluk. Ya, terjadi dua khilafiyah, dua pendapat ya tentang ta'aluk, dua ta'aluk. Yang pertama ta'aluk suluhi qadim dan ta'aluk tanjizi hadis. Apakah kedua ta'aluk ini kembali kepada satu sifat ataukah ya kedua ta'aluk ini kembali pada dua sifat? Ta'aluk tanjizi hadis kembali kepada sifat takwin, ta'aluk suluhi qadim kembali kepada sifat kudrah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kesimpulannya, menurut mazhab Asy'ariyah bahwasanya dua ta'aluk ini, ta'aluk suluhi qadim dan ta'aluk tanjizi hadis, kembali ia kepada satu sifat, yaitu sifat kudrah. Kalau mazhabnya Imam Maturidi dirinci, yang sebagaimana kita jelaskan tadi, ta'aluk tanjizi hadis kembali kepada sifat apa? Takwin.